Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Sudah masuk pertengahan minggu dan kita bisa melihat ada cukup lumayan beberapa kabar yang menarik yang bisa kita bahas untuk hari ini. Ini termasuk dari beberapa ekosistem berbeda, dari beberapa blockchain berbeda, dan mungkin kita bisa merangkum lah ya dari akhir pekan lalu tuh apa aja yang terjadi terkait blockchain-blockchain utama yang sudah top market cap-nya. Jadi nanti kita bisa melihat gimana kabar mereka dan ada beberapa investasi dana juga dari entitas yang tradisional. Terus nanti ada beberapa hal yang ingin kami bagikan yang terkait dengan airdrop juga. Kemarin kan kita lihat tuh ada yang namanya airdrop dari Optimism. Nah ini ada lagi yang bisa kita lihat itu udah kayak spoilernya, proyek ini akan melakukan airdrop juga nih. Kalau kalian mau tahu itu proyek apa dan gimana caranya kalian bisa dapetin itu, kalian harus tonton sampai akhir. Oke, let's go. Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Kalian baru mulai perjalanan kripto dan butuh informasi lebih lanjut atau sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih dalam? Mari bergabung menjadi anggota Republik Rupiah. Sebagai anggota, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan banyak lagi alat riset kami. Temukan semua harga dan link pendaftaran keanggotaan di deskripsi video ini. Cek juga website republikrupiah.com kami dengan berbagai artikel berita, blog edukasi, semuanya ini gratis, dan juga ada link ke ratusan video YouTube kami. Kalian juga bisa beli merchandise RR yang keren. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk yang pertama ini kita bisa melihat singkat aja dulu untuk Square Enix. Kalau kalian yang udah pernah mainan Final Fantasy atau Kingdom Hearts atau Tomb Raider, itu ada beberapa game-game ternama yang AAA rating, tapi kita bisa lihat developernya Square Enix itu menjual sekitar 300 juta dolar untuk IP mereka, intellectual property-nya sama studionya. Itu dijual ke Embracer. Ini adalah perusahaan gaming dari Swedia. Jadi dia jual seharga senilai 300 juta dolar untuk nanti dananya hasil jual itu mereka investasikan ke teknologi blockchain. Jadi ini cukup bullish ya untuk teknologi blockchain sendiri, karena saya pun suka dengan yang namanya Square Enix, terutama dulu waktu pas masih muda sering banget namanya mainan Final Fantasy itu. Jadi Square Enix pun merasa ingin untuk menginvestasikan uang sebanyak itu dengan menjual studio dan intellectual property-nya untuk berinvestasi ke sini. Jadi ini adalah salah satu entitas tradisional yang cukup menarik melihat potensi teknologi blockchain di masa depan. Itu aja untuk singkatnya yang pertama dari Square Enix. Tapi kalau misalkan kita langsung masuk ke rekapan alam kripto untuk akhir pekan lalu, kita bisa melihat beberapa hal yang mungkin bikin kita rada mikir, apakah mungkin kita masih belum siap nih untuk diadopsi secara massal. Nah ini ada beberapa hal di sini, saya kasih visual kintsugi. Kalau kalian tahu itu adalah seni di Jepang, dimana kalau misalkan ada barang yang udah pecah terus mereka tempel lagi sedemikian rupa, jadi tampaknya malah lebih bersih, malah lebih bagus gitu kan, lebih estetik lagi. Jadi ini bisa dibilang kayak hal yang sudah hancur tapi terus diperbaiki, akhirnya makin jadi lebih indah. Nah di sini dibilang sudah jatuh tertimpa tangga pula, karena di akhir pekan lalu kita ada banyak banget beberapa krisis. Kita melihat ada beberapa ekonomi yang melambat, inflasi itu kan dari secara makro. Terus di sisi kripto pun ada jaringan Solana padam selama 7 jam. Terus krisis likuiditas miliaran dolar nih ada di Phantom. Terus untuk Ethereum sendiri ada perang gas sampai 100 juta dolar karena orang-orang pada rebutan mau cetak NFT-nya dari Bored Ape kemarin. Terus ada juga 2 eksploitasi DeFi besar banget itu sampai jutaan dolar juga di Saddle Finance sama Rari Capital. Jadi itu secara umumnya. Tapi kalau masing-masing kita lihat, kayak yang pertama tuh dari pemadaman jaringan Solana, itu bener-bener jaringan Solana sampai padam, dan ini yang total ya pemadamannya itu sampai yang kedua kalinya sih sebenarnya. Karena ini sampai dalam waktu kurang dari 9 bulan aja udah terjadi, dan itu downtime-nya sampai 17 jam, serupa waktu kayak di September 2021. Nah ini sebenarnya adalah salah satu kelemahan yang bisa kita lihat dari sisi arsitektur blockchain-nya Solana sendiri sih, yang tidak memiliki fee market, dimana itu adalah orang yang bisa kemudian menawar untuk bisa masuk ke dalam block space, karena kan block space itu ruang di blockchain itu terbatas. Misalkan ya batasnya, anggap aja ini misalkan 5 transaksi, kalau udah masuk 6-7 udah pindah ke blok yang berikutnya. Nah gimana caranya untuk masuk ke blok yang pertama dan diproses lebih dulu? Akhirnya orang rebutan dengan yang namanya fee market itu. Kalau di Ethereum akhirnya misalkan ada yang bayar 5.000, terus ada yang bayar 7.000, yang 7.000 diduluin karena dia bisa masuk ke blok duluan dengan biaya lebih tinggi, makanya jadi gasnya juga tinggi. Nah penawaran biaya dari block space itulah yang kemudian bikin gas Ethereum tinggi,
tinggi, tapi tidak ada masalah sampai pemadaman karena validatornya tuh nggak diserang gitu loh secara konsensusnya kalau misalkan mereka mau memilih transaksi mana, karena akhirnya kalau murah gitu kan dan tidak ada fee market, itu di Solana bisa bener-bener di spam. Jadi banyak banget transaksi yang sebenarnya nggak ada nilainya, nggak berguna dan lain-lain, itu akhirnya nge-spam. Dan ini yang nge-spam bukan manusia tapi robot. Jadi bot itu nge-spam sampai bener-bener penuh banget, sampai bener-bener padet, terus akhirnya kewalahan untuk diproses semua transaksinya. Nah itu dia yang kemudian menyebabkan beberapa ketidakstabilan di jaringan. Jadi fee market ini penting dan itu adalah arsitektur blockchain yang sayangnya masih belum diterapkan oleh Solana. Tapi ini adalah hal yang sudah dipelajari oleh Ethereum dan beberapa blockchain lain juga. Jadi ini yang bisa kita lihat, dan sebenarnya nanti di bagian akhir kita bisa ngomongin soal skalabilitas Ethereum juga. Meskipun kan biaya gasnya mahal, gimana dong caranya kita nggak bisa mengalami pemadaman, tapi di saat bersamaan gasnya juga jangan terlalu mahal. Nanti kita lihat itu di akhir. Terus untuk yang kedua ada krisis likuiditas di Phantom. Jadi ini kemarin cuman karena ada whale aja sih yang punya lebih dari 50 juta dolar posisi token Phantom itu di Scream. Scream itu pasar uang DeFi. Nah dia punya di situ tapi risiko kena likuidasi, hampir itu kena likuidasi. Akhirnya orang-orang pada ketakutan, dipikir bakal ada efek domino nih. Wah nanti kalau spekulasi nih misalkan posisinya kena likuidasi, terus harganya turun, terus orang-orang panik jual, pokoknya efek domino lah. Kalau sudah satu terjadi, yang lainnya bakal terjadi. Nah itu yang ditakutin orang, akhirnya nanti token FTM tuh makin jatuh. Terus kalau udah makin jatuh, posisi-posisi lain kena likuidasi juga, jadi makin jatuh lagi. Itu orang-orang kemarin pada takut sampai hampir kayak krisis likuiditas, jadi gasnya melonjak. Lebih dari 35.000 gue harga FTM-nya sampai turun 18% kemarin waktu tanggal 30 April tuh. Tapi untungnya skenario terburuk nggak terjadi. Cuman ya bener sih, ini adalah indikasi bahwa masih ada risiko sistemik dalam DeFi itu. Risiko yang seperti kayak efek domino. Terus yang ketiga ini lonjakan gas tadi yang kita ngomongin soal Ethereum. Ada pencetakan Bored Ape ya, kalau kalian mengikuti alam NFT pasti yang kalian lihat dari kemarin tuh juga Yuga Labs, Bored Ape, Yuga Labs, Bored Ape, Other Side. Pokoknya itu mulu lah beritanya. Orang-orang semua pada ngomongin itu karena gempar kemarin. Kemarin bener-bener penuh sensasi sih. Cetak NFT itu sampai bener-bener dinanti-nantiin orang. Akhirnya orang pada rebutan. Terus ternyata kontraknya nggak optimal untuk cetak NFT. Dengan kontrak yang nggak optimal, terus kayak mereka awalnya juga janjiin menggunakan Dutch auction, terus ternyata nggak jadi pakai Dutch auction. Akhirnya jadi makin rame, terus makin ya bisa dibilang gasnya sampai bener-bener pelonjak tinggi banget. Ini sampai di Twitter pada diomongin. Terus sampai Yuga Labs sendiri perlu kasih klarifikasi. Terus malah mereka sampai ngomong, oke lah mungkin memang ApeCoin perlu migrasi ke blockchainnya sendiri. Jadi kayak aneh lah, selama ini sudah menggunakan Ethereum gitu kan, dan tidak ada masalah. Dan itu adalah proses mereka sendiri yang sebenarnya nggak bisa bikin kontrak yang optimal untuk cetak NFT, tapi nyalahinnya Ethereum. Terus sampai bilang, mungkin kita perlu migrasi ke blockchain sendiri. Lah bikin kontrak yang optimal aja nggak bisa, mau bikin blockchain sendiri. Itu kan lucu ya, jadi Yuga Labs-nya mikir seperti itu. Dan ini jadi kayak, apakah ini mereka cuman pengen nambah-nambahin utilitas ApeCoin, makanya mereka jadi ngepom-pom koin mereka sendiri. Itu yang kemudian jadi pertanyaan beberapa orang di komunitas. Nah ini akhirnya dimanfaatin kejadiannya jadi untuk menyebarkan FAT tentang Ethereum, bahwa solusi skalabilitasnya nggak bisa membantu. Padahal sudah ada L2 sejak lama, sejak tahun lalu. Video kami yang di YouTube tentang L2 itu sudah sejak September atau Oktober kalau nggak salah dari 2021 lalu. Itu sudah hidup layer 2. Udah orang-orang bisa pakai, dan sekarang kita bisa melihat dengan adanya airdrop optimism kemarin, terus nanti ada airdrop satu lagi di sini. Itu ada banyak opsi untuk meningkatkan skalabilitas. Jadi kenapa kok para apes itu nggak pindah ke layer 2? Itu pertanyaannya. Padahal kan bisa. Terus untuk yang keempat itu ya eksploitasi tadi, banyak hack. Ada 80 juta dolar di Fuse itu kena hack. Terus di Saddle Finance itu juga kena 11 juta dolar. Jadi dua-duanya ini dari flash loan atau pinjaman kilat lah biasanya. Jadi ini kena dari kerentanannya tuh diserang, terus dari beberapa manipulasi harga token yang ada di sana. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang kayak tahun 2022 itu udah lebih besar sih untuk jumlah yang kena hack, yang kena retas daripada tahun 2021 kemarin. Jadi ada banyak banget itu kejadiannya, dan ini membuat kita untuk bisa lebih berhati-hati lagi. Kalau kita mau menginvestasikan uang, pilih platform yang memang terpercaya, karena takutnya nanti kalau kena hack juga duit kita yang hilang. Karena itu duit yang kita cari kerja keras juga kan, sayang banget kalau tiba-tiba hilang. Terus selain itu juga kita memang harus berhati-hati jangan ngasih terlalu banyak duit, karena ada beberapa duit yang mungkin memang kita perlu sisihkan, entah itu untuk dana darurat, untuk diversifikasi ke investasi kelas aset lain, atau mungkin untuk kita mau buat kebutuhan sehari-hari. Itu kan harus kita sisihkan dulu yang namanya budgeting itu kan. Jadi hati-hati aja sih, jangan sampai semua tabungan hidup
airdrop langsung kita pakai ke satu aplikasi terus ternyata kena hack, hilang semua, kan sayang banget itu. Jadi kita harus berhati-hati aja dan kita harus kasih manajemen risiko yang benar-benar tepat sih. Jadi kita harus pelajari cara terbaik gimana, dan kami sudah punya beberapa video di channel ini caranya untuk menghindari hack itu gimana. Tapi intinya ya bisa kita lihat kemarin itu akhir pekan bener-bener cukup suram untuk alam kripto, karena seolah-olah kayak semuanya hancur, semuanya padam, semuanya gasnya mahal. Kayak kita belum siap nih adopsi massal. Tapi nggak masalah, karena itu memang butuh waktu. Karena untuk menciptakan teknologi yang bisa bertahan selama bertahun-tahun, yang benar-benar diadopsi secara global, itu memang butuh bertahun-tahun uji coba. Butuh bener-bener dites banget sampai bener-bener kita melihat oke, kelemahannya di sini, kita perlu perbaikan ini, kita perlu improvement di sini, kita bisa lebih baik di sana. Tapi kalau misalkan tadi kan kita ngomongin ya soal skalabilitas Ethereum, itu ada layer 2. Yang di layer 2 ini kita bisa lihat di layar ini Zcash itu salah satu layer 2 tapi bukan optimistic roll up kayak Optimism kemarin. Yang ini roll up-nya tuh model yang ZK, Zero Knowledge, makanya namanya Zcash. Nah, Zcash ini yang menarik di halaman website mereka, di bagian FAQ, pertanyaan yang sering ditanyain orang itu apakah akan ada token, dan jawabannya yes, jawabannya iya, akan ada token. Jadi udah di spoiler, ini sebenarnya udah lama sih, bukan baru-baru aja, tapi udah lama dan orang-orang baru sadar aja. Di FAQ-nya ada konfirmasi bahwa yap, ini akan ada token untuk Zcash. Terus mereka kebetulan juga baru aja ngomongin soal beberapa hal yang cukup menarik di Zcash tentang update mereka. Kayak mereka kan mau meluncurkan versi kedua. Nah, versi kedua nanti ada beberapa fitur khusus untuk NFT dan lain-lain. Nanti kalian bisa lihat sendiri di Twitternya Zcash itu ada banyak update. Dan mereka juga punya nih yang namanya Discord dan Telegram. Jadi kalau misalkan ditanya kapan tokennya rilis, itu mereka bilang fokusnya untuk mengerjakan skalabilitas, bukan fokusnya meluncurkan token. Tapi kalau misalkan ada update, ada pengumuman, nanti pasti muncul di Discord, di Telegram, dan di Twitter. Jadi kalian silahkan ke website, kalian masuk ke bagian FAQ, nanti kalian tinggal klik ini untuk gabung ke medsosnya mereka. Nah, yang menarik untuk kalian untuk yang pengen merasa kayak kualifikasi untuk Zcash, ada satu aplikasi di HP sebenarnya. Satu aplikasi di HP itu namanya Argent, itu dompet kripto. Tapi itu udah mengintegrasikan yang namanya jaringan Zcash. Jadi di sana kalau kita misalkan trading, kita mau melakukan staking dan lain-lain, itu biayanya murah karena pakai jaringan Zcash ini. Nah, mungkin ada kemungkinan ya, karena kan tidak pernah ada yang tahu pasti airdrop itu kualifikasinya apa. Tapi kalau kalian pakai produk-produk di sana, ada kemungkinan kalian masuk kualifikasi tuh, karena kalian menggunakan jaringan Zcash. Saya sendiri saat ini lagi beli beberapa aset di IndexScoop gitu kan, yang ada di Argent Wallet itu IndexScoop itu bagus kayak indeks untuk kripto. Melacak beberapa aset yang berbeda terus lihat performanya gimana. Itu IndexScoop. Atau kalian mau bisa staking ETH, staking stablecoin, di sana juga ada pilihannya, bisa yang leverage, bisa yang staking biasa. Terus kalian bisa pakai kayak DeFi, Yearn Finance dan lain-lain, itu ada semua di Argent dan semuanya murah biaya transaksinya karena itu pakai Zcash yang ada di layer 2. Nah, itu cara yang termudah sih, tapi ada banyak hal lain lagi yang bisa kalian lakukan untuk Zcash. Cuman kalau pakai MetaMask memang lebih ribet sih daripada pakai Argent yang di HP. Jadi mungkin salah satu cara yang termudah untuk kalian lakukan, siapa tahu nanti dapat airdrop, itu dengan pakai Argent. Jadi ini saya bisa tunjukkan websitenya Argent, pokoknya yang kayak gini dompetnya. Nih, nanti kelihatan kayak gini. Tampilannya tuh bener-bener simple, bener-bener ramah pengguna, nggak ribet, dan itu enak banget di HP. Jadi ada untuk App Store dan ada untuk Google Play. Untuk HP kalian yang iPhone atau HP kalian yang Android nanti ada dua-duanya. Kalian bisa beli, bisa menghasilkan penghasilan, bisa staking dan lain-lain di Argent. Nah, itu bagus sih, itu yang saya pakai sendiri secara pribadi juga. Siapa tahu nanti dapat airdrop kan lumayan juga, bisa mendapatkan penghasilan dari sini sambil bisa dapat airdrop juga kalau misalkan dapat. Jadi kiranya sekiannya itu guys yang bisa kami bagikan untuk hari ini tentang L2, tentang beberapa rekapan dari akhir pekan lalu tentang ekosistem blockchain. Intinya ada banyak sekali pengembangan, ada banyak sekali dana yang diinvestasikan oleh entitas tradisional, ada banyak banget orang yang melihat potensi masa depan teknologi blockchain ini bagus dan bullish. Jadi mereka percaya. Dan sebenarnya quote yang paling saya suka itu ya, kalau orang-orang tanyakan, kita harusnya investasi kemana nih? Kita beli apa nih? Itu sebenarnya jawaban terbaik yang bisa saya kasih itu, investasilah kemana orang-orang cerdas menginvestasikan waktu mereka. Nah, kita lihat nih orang-orang yang hebat gitu kan, orang-orang yang bagus dengan dana besar, orang-orang yang penting, mereka menginvestasikan waktu mereka membangun teknologi blockchain, membangun potensi kripto dan lain-lain. Jadi ya saya sendiri langsung merasa, oke, kalau saya mau menginvestasikan ke waktunya orang-orang cerdas, ya berarti saya tinggal masuk ke kripto aja, dan kita melihat ada teknologi blockchain yang potensinya masih
bisa dibilang belum banyak orang tahu, tapi ini cukup bagus. Jadi kiranya itu sih yang bisa kami bagikan untuk hari ini. Kalau untuk beberapa pertanyaan lain mungkin kalian bisa taruh di komentar di bawah, nanti bisa kami jawab, atau kami bisa bikinkan video di lain waktu, atau misalkan kalian punya beberapa request untuk topik lain bisa kalian juga taruh di bawah. Terima kasih guys untuk yang sudah nonton sampai akhir. Kalau videonya bermanfaat dan kalian suka, jangan lupa like, dan kalau kalian nggak mau ketinggalan video terbaru apapun dari kami, silahkan subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah. Lalu kalau kalian masih mencari konten lain, ada media sosial lain juga yang kami punya kayak Instagram, Twitter, dan lain-lain, kalian bisa temukan di deskripsi di bawah video ini. TikTok pun juga ada. Tapi intinya kalau misalkan kalian mau bergabung ke komunitas forum di mana kami sering ngobrol, kalian bisa bergabung ke Discord. Karena di Discord itu ada banyak sekali perbincangan, pertanyaan, dan semua tim kami ada di sana untuk ngobrolin beberapa hal terkait kripto. Terima kasih guys untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers.